juga gitu, ya perlu juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang mendukung bidangnya untuk bisa mengajar dengan baik gitu. Nah, untuk pelatihan ini bagaimana harus diketahui bahwa itu berhasil, harus dievaluasi. Ini juga sering ditanyakan kalau ada surveillance ya. Jadi misalnya kita mengirim tendik untuk pelatihan di bidang IT misalnya ya. Pulang itu Bu, ya tidak hanya pulang terus diam-diam saja, pokoknya langsung kerja lagi gitu ya, tidak. Harus ada evaluasi. Evaluasinya berupa apa? Ya tergantung pada masing-masing. Misalnya kita bisa siapkan eh, seperti kuesioner gitu untuk mengisi apakah ini ada kemampuannya menjadi bertambah di bidang apa, misalnya di centang-centang saja. Kemudian bisa juga presentasi hasil pelatihan itu. Presentasi ini banyak manfaatnya ya. Selain memang untuk pertanggungjawaban bahwa dia dikirim untuk pelatihan dan harusnya lebih bertambah pengetahuannya yang di bidang itu, kemudian bisa mengundang yang lainnya yang tidak dikirim. Kan tidak mungkin kita mengirim itu semua ya, pasti satu dua orang misalnya di bidang yang sama gitu. Nah, itu bisa presentasi, kemudian yang lain itu bisa mendengarkan, sehingga secara tidak langsung ilmunya itu bisa dimengerti juga oleh yang tidak pergi. Sehingga kalau ini juga sudah mengerti, maka kemudian nanti bisa diperdalam untuk ikut pelatihan yang lanjutannya, misalnya, gitu. Ya, jadi tidak berulang-ulang pelatihan yang sama. Karena itu kita sudah menularkan apa yang kita peroleh. Dosen juga gitu. Jadi kalau habis tugas belajar ya tidak langsung mengajar gitu. Ya, kalau kita di kimia dulu langsung ada memang di acara kolokium itu diisi yang awal-awalnya itu mesti yang pulang-pulang belajar itu. Yang selesai S2, selesai S3, apa oleh-olehnya. Itu di-share ke kita Iya, semua. iya. Nah, itu bentuk evaluasi. Itu. Itu juga sering dilakukan dan sering menjadi temuan. Karena yang paling mudah saja misalnya AC. AC ya, itu yang infrastruktur ya. Itu perlu diperbaiki kan misalnya tidak dingin. Tapi kadang-kadang karena yang order untuk kerja, untuk apa namanya, yang rekanan itu adalah rektorat, biasanya, oh tidak, kita kan rektorat itu yang pesankan apa. Padahal kita yang merasakan, ya, di tempat itu yang merasakan. Maka harus ada evaluasi yang dilakukan di tempat di mana itu diperbaiki. Misalnya kerjanya tepat waktu, bersih, hasil bagus, menjadi dingin misalnya, itu harus dievaluasi. Untuk apa? Supaya kita nanti bisa pakai rekanan itu lagi gitu. Kalau memang bagus, tapi kalau enggak bagus, kenapa harus dipakai lagi? Ya, itu. Oke, selanjutnya kesadaran dan kepedulian. Ini memang tetap harus dijaga ya. Jadi peningkatan kualitas untuk SMM itu sistem manajemen mutu itu harus ada dukungan dari perubahan perilaku. Jadi tidak bisa juga kita karena sudah menguasai baru perilaku kita tidak menunjukkan hal yang positif gitu ya. Jadi tetap kita harus eh, memberikan contoh ya kalau yang kita sudah bisa eh, menyadari hal itu penting, kita harus merubah budaya kita sehingga orang-orang di sekitar kita itu menjadi, oh iya ya, ternyata efeknya bagus ya. Sekarang kok jadi mempengaruhi juga eh, tingkah laku ya atau kinerja setelah kita selalu dimonitor ya melalui ISO ini.
Nah, kesadaran dapat dicapai ketika orang memahami tanggung jawabnya. Karena kalau bekerja duduk di satu tempat, tapi tidak ngerti tanggung jawabnya apa, ya pasti ya acuh-acuh saja. Ya, biasanya kan terus paling-paling yang mau dilayani di situ yang ngomel-ngomel aja. Tapi ini tujuannya tidak begitu ya, supaya semuanya menjadi baik, pelayanannya menjadi baik, tindakannya menjadi baik, sehingga tujuan organisasi itu bisa tercapai. Lanjut. Nah, 3 klausul tadi sudah ya. Komunikasi, saya kira sudah disinggung tadi juga. Komunikasi ini sangat sangat penting ya. Misalnya untuk menentukan sasaran mutu itu kita perlu komunikasi. Tidak bisa, misalnya eh, sekretaris, ini, ini bagianmu ya, bikin sasaran mutu. Tidak bisa. Sasaran mutu itu harus dibicarakan bersama dengan pimpinan juga. Karena itu semua kan harus didukung semua pihak. Jadi targetnya itu target apa yang kita akan inginkan, itu harus dibicarakan bersama. Jadi ya memang kadang-kadang karena sibuknya kali ya, itu tidak terkomunikasikan dengan baik, sehingga kalau pas ditanya pada bagiannya, misalnya bagian pendidikan, kemudian WD1, aduh bagaimana ya kemarin itu, malah tanya-tanya gitu karena tidak tahu. Sebenarnya komunikasi itu yang harus dijaga supaya semua tahu dan bertanggung jawab pada bagiannya masing-masing. Itu sebabnya semua juga harus terdokumentasi dengan baik. Ya, oke, lanjut. Oh ya, saya masih dokumentasi tadi ya. Misalnya kita punya target tadi komunikasi ya, terus ada eh, targetnya misalnya minimal sebulan sekali. Maka apa yang menjadi bukti ini harus lengkap. Jadi sebulan sekali itu harus ada undangannya, harus ada daftar hadirnya, ya, harus ada foto-fotonya, itu harus lengkap, harus ada notulennya. Makanya semua kegiatan itu harus tercatat dengan baik. Biasanya ditanya. Nah, salah satu tadi yang sudah kita singgung dengan mampu telusur, ya, yang 2015 ini kan 2001 2015 ini yang tidak mengharuskan semua hard copy, maka file yang kita simpan itu harus mudah untuk ditelusuri. Biasanya kalau eksternal itu ada waktunya ya, sekian menit tidak muncul-muncul apa yang ditanyakan, sudah dicatat saja gitu ya. Kalau internal kan itu sebenarnya seperti pendampingan ya, masih ditunggu juga gitu. Tapi kalau eksternal enggak, biasanya ada waktu ditargetkan itu. Sehingga semua harus mampu telusur. Nyimpannya di mana itu harus cepat bisa ya diperoleh dan diperlihatkan. Sehingga kalau misalnya kan kita namanya ada kesibukan masing-masing, kadang-kadang ada pejabat yang tidak di tempat, itu diusahakan sebelum eksternal itu harus bisa menyampaikan pada yang hadir nanti di audit itu sebenarnya apa saja sih yang eh, bisa nanti ditunjukkan ya. Jadi ini disimpan di sini, ini simpan di sini gitu. Jadi harus jelas. Ya. Ada dulu pernah juga temuan begitu karena dokumennya tidak ditemukan. Ya, karena yang bersangkutan tidak memberikan pesan bahwa ini ada disimpan di sini. Gitu. Oke, sekarang untuk operasi ya, perencanaan dan pengendalian operasional. Itu ini inti dari persyaratan dari ISO 9001 2015 ini.
proses produksi atau proses pelayanan harus direncanakan. Jadi semua harus direncanakan dengan baik, kemudian bisa dikerjakan kalau sudah ada rencana itu. Dan untuk klausul 82 itu menentukan persyaratan-persyaratan produk dan layanan. Jadi memberi persyaratan dengan terperinci tentang apa yang harus dilakukan terkait penentuan persyaratan produk dan layanan tersebut. Kalau kita misalnya memang kita akan mensyaratkan lulusan kita itu semua punya IPK di atas 3, ya, maka kita harus yang lain itu dari prodi, ketua prodi, sekretaris, dan dosennya juga itu harus mendukung bahwa nanti itu secara operasional itu bisa memberikan mahasiswa itu lulus dengan IPK yang minimal 3 tadi. Ya, itu jadi layanan yang kita berikan harus mendukung ke sana. Ya. Ya, masalah memang mahasiswanya ndak mencapai hal itu lain lagi ya. Tetapi kan masih banyak cara untuk kita bisa memberikan layanan pada mahasiswa ya. Kita ini kan pelayan semua ya, dosen juga pelayan supaya mahasiswa ini bisa memahami. Misalnya kita gunakanlah metode-metode atau cara pembelajaran yang bisa mendukung mahasiswa itu cepat mengerti. Ya. Kalau kalau saya sih biasanya mahasiswa saya suruh bikin pertanyaan dari materi itu, tapi dia harus bisa menjawab. Walaupun yang pertama yang menjawab harus dari mahasiswa lain, tapi kalau dari mahasiswa lain mentok nggak bisa dia jawab sendiri. Nah, kalau itu nggak bisa, maksudnya tidak lengkap, ya kita sebagai fasilitator itu melengkapi untuk bisa menjawab. Dengan demikian kan mahasiswa mau tidak mau harus membaca itu. Karena ya pengalaman dari sekian tahun ya, sudah berapa tahun ini saya mengajar sejak tahun 86. Itu kalau hanya kita yang menjelaskan, itu biasanya saya tidak tahu sempat masuk telinga kiri keluar telinga kanan atau malah justru tidak sempat masuk. Jadi kemampuan untuk memberikan atau pemahaman yang kita inginkan itu biasanya jarang tercapai karena mereka datang-datang saja, yang penting hadir gitu ya, mendengarkan gitu. Kalau ditanya ada yang mau ditanyakan, diam, tidak ada gitu ya. Jadi kadang-kadang itu diamnya itu ya ada dua kemungkinan sih. Mungkin sudah mengerti, yang kedua tidak mengerti apa yang harus ditanyakan. Itu yang paling parah itu kalau tidak mengerti apa yang harus ditanyakan. Makanya kita harus cari bagaimana proses pembelajaran yang bisa mendukung mereka lebih mudah paham. Ya, lanjut. Ya, 83 mendesain pengembangan produk dan layanan. Jadi bagaimana kita mau mendesain sehingga produk kita itu nanti sesuai apa yang kita inginkan. Nah, kalau tadi ini kan kalau isu ini harus ada sasaran mutu, maka misalnya ada perubahan kurikulum, ya, ya tentunya disesuaikan dengan perkembangan juga. Ya. Nah, itu kita bisa monitor di eh, sasaran mutu. Sehingga nanti kita bisa tahu bahwa oh kalau kita kurikulum ini ya kita masukkan untuk sasaran mutu itu misalnya yang lengkap dengan RPS-nya itu targetnya untuk sekarang harus berapa? Ya seharusnya sih 100% ya. Tapi kadang-kadang kan ada juga apalagi kalau yang pilihan itu biasa kurang diperhatikan sehingga RPS-nya belum. Maka kita harus targetkan lah